Tiongkok sedang mencari perang besar dengan Jepang dan India, dan ini adalah hasil langsung dari doktrin ekspansi sistematis yang dianut oleh PKT. Untuk memberikan gambaran tentang krisis ini, Tiongkok memiliki 14 negara tetangga, dan sejauh ini Tiongkok telah memiliki perselisihan dengan setiap negara tersebut. Bahkan, 8 diantaranya adalah konflik teritorial besar yang masih berlangsung hingga saat ini. Tetapi eskalasi terbaru sangat mengerikan. Setelah Jepang menyatakan invasi ke Taiwan sebagai ancaman eksistensial, seorang konsul jenderal Tiongkok secara terbuka mengancam langsung. Dia akan memenggal kepala Perdana Menteri Jepang. Itu sama sekali bukan bahasa diplomatik. Krisis ini pun berlanjut. Beberapa hari kemudian, Tiongkok menculik warga India saat transit. Hal itu terjadi karena paspornya menyebut dia tinggal di Arunachal Pradesh, India. Menurut Partai Komunis Tiongkok, negara bagian itu termasuk Tiongkok. Dengan semua yang terjadi, tujuan utama Partai Komunis Tiongkok sudah jelas. Perbatasan Tiongkok tidak pernah berakhir. Jadi, mari kita mulai dari awal. Mari kita mulai dengan apa yang terjadi antara Tiongkok, Jepang, dan India. 31 Oktober, jadi kira-kira sebulan yang lalu, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Sonai Takachi bertemu di sela-sela konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang berlangsung di Korea Selatan. Sekarang, beberapa dari kalian mungkin mengenal nama itu. Ini adalah konferensi tingkat tinggi yang sama di mana Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping bertemu untuk merundingkan detail kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pada konferensi tingkat tinggi yang sama, Jepang dan Tiongkok juga bertemu. Pada 1 November keesokan harinya, Tiongkok mulai protes terbuka. Mengapa mereka tidak senang? Karena ternyata Perdana Menteri Jepang bertemu dengan pejabat Taiwan di konferensi tingkat tinggi yang sama. Entah kenapa, hal ini dianggap tabu oleh Tiongkok. Lalu kita maju ke tanggal 7 November, sekitar seminggu setelah seluruh kejadian ini terjadi. Perdana Menteri Jepang ditanya sebuah pertanyaan menarik di parlemen Jepang. Pertanyaannya adalah, jika Tiongkok menyerang Taiwan, apakah Anda menganggap itu sebagai risiko, ancaman terhadap kelangsungan keamanan Jepang? Kalian dengarkan jawabannya. Namun seminggu kemudian justru muncul perpecahan baru setelah Sanaa Takaichi menyarankan negaranya bisa campur tangan militer soal Taiwan. Sebagai tanggapan, seorang diplomat senior Tiongkok yang mengklaim Taiwan memposting lalu menghapus ini di X seolah-olah mengancam akan memotong leher kotor Perdana Menteri. Sekarang, izinkan saya memberikan sedikit konteks mengapa pertanyaan ini diajukan. Jadi begini, pada tahun 2015 Jepang mengesahkan sebuah undang-undang yang disebut Undang-Undang Keamanan. Undang-undang ini pada dasarnya membahas tentang apa yang akan dilakukan Jepang jika terjadi serangan bersenjata terhadap sekutu-sekutu Jepang. Hal itu juga menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang. Sekarang, menurut undang-undang ini, jika hal seperti ini benar-benar terjadi, Jepang akan mengerahkan pasukan bela dirinya untuk merespons ancaman tersebut. Sekarang, seperti yang kalian tahu, Jepang tidak memiliki tentara. Itulah sebabnya mereka memiliki pasukan bela diri jika sewaktu-waktu mereka diserang. Inilah alasan mengapa Perdana Menteri ditanya apakah dia akan menganggap invasi ke Taiwan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang. Dan Perdana Menteri mengatakan ya, ini berarti Jepang akan mengaktifkan pasukan bela diri untuk membela Taiwan. Menurut saya pribadi, ini bukan jawaban yang aneh, justru cukup sederhana dari sudut pandang Jepang. Izinkan saya jelaskan alasannya. Banyak yang lupa Jepang sangat dekat dengan Taiwan. Kalian lihat pulau-pulau Yonaguni itu? Nah, itu adalah pulau-pulau Jepang dan jaraknya hanya 60 mil atau sekitar 100 km dari daratan utama Taiwan. Itu berarti daratan utama Taiwan sebenarnya lebih dekat ke Jepang daripada ke Tiongkok. Dan hanya dengan melihat peta ini, kamu bisa melihat mengapa apapun yang terjadi pada Taiwan akan memengaruhi keamanan Jepang. Entah kenapa, Tiongkok tidak senang dengan pernyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Jepang di parlemen Jepang ini. Karena seorang konsul jenderal Tiongkok dari kota Osaka di Jepang mengeluarkan pernyataan ini. Izinkan saya katakan, itu sama sekali bukan pernyataan diplomatik. Ini yang dia katakan.
Jika kamu mencampuri urusan yang bukan tempatmu, leher kotormu itu akan dipotong. Apakah kamu siap untuk itu? Saya kira itulah diplomasi PKT, saya tidak tahu. Sekarang, Jepang jelas tidak senang dengan bahasa yang digunakan oleh diplomat Tiongkok saat dia berada di dalam wilayah Jepang. Jepang memprotes penggunaan bahasa seperti ini kepada PKT. Dan selain itu, Perdana Menteri Jepang kembali menegaskan bahwa pertanyaannya hanyalah sebuah hipotesis. Dan jawabannya juga hanya sebuah hipotesis. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan membuat komentar serupa di masa depan. Namun, hal ini tampaknya tidak membuat Tiongkok tenang sama sekali. Karena media pemerintah Tiongkok mulai secara terbuka melancarkan serangan gila terhadap Perdana Menteri Jepang. Dan selain itu, kapal penjaga pantai Tiongkok mulai mengganggu pulau-pulau kecil Jepang. Mengatakan hal yang sama lagi bahwa pulau-pulau yang dekat dengan Taiwan, Pulau Senkaku, diklaim oleh PKT sebagai pulau milik Tiongkok. Ini sepertinya sudah menjadi kebiasaan PKT. Mereka suka mengklaim barang-barang yang sebenarnya milik negara lain. Saya ingin mengingatkan kembali bagaimana semua ini bermula. Jepang pada dasarnya mengatakan bahwa mereka akan membela negara mereka. Dan karena itu Tiongkok pada dasarnya memulai perang. Perang ekonomi sudah terjadi di depan mata kita. Film-film Jepang ditangguhkan di dalam Tiongkok. Impor Jepang dikembalikan atau dibatalkan. Pesanan dibatalkan karena Tiongkok menolak makanan laut Jepang. Dan di atas itu semua, pemerintah telah memperingatkan para pelancong Tiongkok untuk tidak pergi ke Jepang. Maskapai Tiongkok menawarkan pembatalan gratis dan mungkin memang berhak melakukannya. PKT juga telah menunda banyak pertemuan budaya yang telah mereka jadwalkan dengan Jepang hanya dalam sebulan terakhir. Tapi yang gila adalah PKT memerintahkan semua penampil Jepang, itu berarti penyanyi, aktor, dan penampil lain yang bisa kamu pikirkan. Ya, mereka dilarang tampil di dalam Tiongkok. Dan ini telah menciptakan situasi yang sangat rumit bagi mesin humas Tiongkok. Lihatlah cuplikan di layar Anda. Itu adalah seorang penyanyi Jepang, Maki Ochuski. Dia menggelar konser untuk penggemar di Shanghai. Tapi penampilannya dihentikan di tengah konser, bahkan di tengah lagu. Dan pejabat PKT langsung memaksanya turun dari panggung. Ini menunjukkan kebijakan baru PKT. Mereka ingin menghukum semua warga negara Jepang hanya karena mereka tidak senang dengan Jepang. Mereka melakukan ini karena menganggap Jepang bertindak seperti saat Perang Dunia II. Tapi menurut saya, justru Tiongkok yang bertindak seperti di Perang Dunia II. Bagaimana sebutan untuk negara yang menghukum warga hanya karena ras mereka? Menurut saya itu sangat mirip dengan Perang Dunia II. Menteri Luar Negeri Tiongkok menanggapi hal ini. Berikut ucapannya. Kekuatan militer. Tiongkok may bercampur tangan sa militer dalam situasi di Selat Taiwan. Situasi koordinasi sebagai mitigasi agresi dan Tiongkok akan membalas dengan tegas. Tiongkok akan dengan tegas menjalankan hak membela diri yang diberikan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, serta dengan tegas menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah. Tiongkok memperingatkan Jepang untuk merenungkan secara mendalam kejahatan sejarahnya, segera berhenti mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, menghentikan tindakan provokatif, dan tidak bermain api dalam masalah Taiwan. Agib Merkel informasi api sekan pinisi karnetnya. Berbicara tentang memulai masalah, sepertinya Tiongkok baru saja menculik seorang warga negara India karena mereka mengklaim dia berasal dari wilayah yang dianggap milik Tiongkok. Pada tanggal 21 November, seorang warga negara India sedang melakukan perjalanan ke Jepang. Namun dalam perjalanannya, dia singgah sebentar di Shanghai. Saat singgah, otoritas Tiongkok menahannya dan memberitahu bahwa paspornya tidak berlaku. Mengapa mereka menganggap paspor itu tidak berlaku? Tiongkok menilai paspor India menunjukkan lahir di Arunachal Pradesh, salah satu negara bagian India. Namun, Tiongkok menganggap negara bagian itu bukan bagian India. Partai Komunis Tiongkok menyebut wilayah itu Tibet Selatan dan bagian tak terpisahkan dari Tiongkok. Itulah mengapa Partai Komunis Tiongkok menculik gadis ini hampir sehari. Sekarang, bagian terburuk dari semua ini adalah dia tidak bisa menghubungi keluarganya atau bahkan pengacaranya. Karena ketika kamu berada di Tiongkok, kamu tidak bisa menggunakan aplikasi asing tanpa VPN. Dan dia tidak menyangka akan terjebak di penjara Tiongkok di bandara, jadi dia tidak memasang VPN. Untungnya,
Akhirnya dia berhasil mengirim pesan ke keluarganya yang lalu menghubungi Kedutaan Besar India di Tiongkok. Dan kemudian, Kedutaan Besar India di Shanghai harus turun tangan untuk membebaskannya dari tahanan Tiongkok. Namun, menurut Tiongkok, cerita ini palsu. Dengarkan baik-baik. Dia ditahan 18 jam tanpa makanan, tanpa informasi, dan paspornya diambil menurut pengakuannya. Bagaimana Tiongkok membenarkan ini? Mereka hanya menyangkal semua klaim ini. Tiongkok mengatakan semua aturan dan regulasi telah diikuti. Pertama-tama, tanah adalah wilayah Tiongkok. Tiongkok tidak pernah mengakui apa yang disebut Arunachal Pradesh yang didirikan secara ilegal oleh India. Terkait kasus yang Anda sebutkan, kami telah mengetahuinya selama proses tersebut. Otoritas pemeriksaan perbatasan Tiongkok telah menjalani seluruh proses sesuai dengan hukum dan peraturan, melakukan penegakan hukum yang adil dan sepenuhnya melindungi hukum. Kepentingan pihak terkait tetap diperhatikan tanpa tindakan paksa, penahanan, atau pelecehan. Maskapai penerbangan juga menyediakan tempat untuk beristirahat, minum, dan makanan bagi pihak yang bersangkutan. Saya yakin beberapa dari kalian mungkin sudah tahu ini. Tapi Tiongkok memiliki sekitar 700 juta kamera pengawas di seluruh negeri. Saya yakin beberapa di antaranya juga ada di dalam bandara. Jadi jika Tiongkok benar-benar ingin membuktikan bahwa cerita ini tidak benar, mereka bisa saja merilis rekaman tersebut. Media sudah meminta Tiongkok melakukannya, tapi mereka belum juga melakukannya. Kalian pasti bisa menebak alasannya. Siapa yang berbohong di sini? Seperti yang saya katakan di awal video, Tiongkok punya 14 tetangga dan mereka pernah punya sengketa wilayah dengan semuanya. Ada satu pelaku yang sama dalam semua sengketa itu. Dan menurut PKT, perbatasan Tiongkok tidak pernah berakhir. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Nama saya Sam, dan sekali lagi, kalau kalian belum mengikuti kami di Twitter, silakan lakukan itu. Kami akan menampilkan akun Twitter di layar lagi dan ada tautan di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.